Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi أخلي صدقي والوباء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang saya hormati dan saya muliakan MC kita Bapak Ustaz Bambang Munarto, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul suratul Yasin Pak Ustaz Abdul Qadir Az-Zailani, mudah-mudahan beliau mencontoh dari Abdul Qadir Az-Zailani dan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Musalla dan Masjid Ta'lim Nurul Hidayah Bapak Ustaz Bulali, mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang dan berkah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musallana selalu berkah, majlis ta'limnya selalu berkah. Jadi kalau kurang dananya insya Allah bisa talangin. Amin. Para asatidz yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ustaz Ibnu Al-Khaitami dan orang tua kita, beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, Bapak Ramli, Ketua RT 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Mudah-mudahan mainan RT 1 sampai RT 6, mudah-mudahan Pak RT-nya diberikan kesehatan umur panjang, diberkahi rezekinya. Insya Allah setiap malam Jumat konsumsinya terus meningkat, yang memberikan kekuatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para orang tua kita, jamaah yang hadir pada malam hari ini, dan anak-anak kita, duduk yang rapi, jangan ribut. Di sini paling juga ada 15 orang, nggak ada. Tadi di masjid alhamdulillah ada 80 orang. Alhamdulillah tadi ada sumbangan es krim, tapi kurang. Makanya kalau mau nyumbang bilang dulu, situ anaknya banyak. Ya alhamdulillah ramai di masjid. Saya tadi agak lama sedikit di sana. Dan mudah-mudahan kita doakan nih anak-anak kita yang hadir. Nak, duduk yang rapi, didoain nih. Kalian yang hadir pada malam hari ini, Bapak baru tanya, papanya hadir gak? Ada?
Alhamdulillah, bapaknya hadir, anaknya hadir, insya Allah. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan umur panjang, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kalian sedang mencari rezeki, diberikan kecerdasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan tidak lupa guru kita, sepuh kita Kiai Ahmad Zubairi, walaupun beliau tidak hadir bersama-sama kita, saya yakin beliau pun hadir, hatinya hadir bersama-sama kita. Namun secara fisik beliau berada di rumah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera disembuhkan dari berbagai macam penyakitnya, diangkat dari penyakitnya. Mudah-mudahan bisa berkumpul bersama kita di majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah. Di malam Sayyidul Lail, di malam Jumat ini, alhamdulillah Allah takdirkan kita semua bisa bertemu. Alhamdulillah, suara saya ini berani habis dari mulai tadi sekolah, tambah anak-anak yang recet-recet mantap juga tadi. Ya alhamdulillah masih ada suaranya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua nanti hadir bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kearifan di jalan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa pada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ya, silakan sambil dimakan saja. Ini rezeki dari Allah. Kita kumpul bersama. Kalau ada di sini yang masih di rumah masing-masing, ya turun. Alhamdulillah di sini rezekinya banyak. Insya ada kolak, ada jeruk, ada kue. Daripada di rumah, di sini kumpul bersama. Inilah berkahnya kita bersilaturahim. Karena kata Nabi, tong makannya diam, mulutnya diam, jangan ngomong ya. Kata Nabi, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yumsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, amin, dipanjangkan umurnya, amin. Apa resepnya? Falyasir rahimah, maka hendaknya kita selalu mempererat tali silaturahim. Alhamdulillah kemarin malam Rabu bila kumpul bersama lebih banyak. Sekarang malam Jumat ya itu aja yang istiqomah, insya Allah. Ya, insya Allah orang-orang yang istiqomah ini Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Jangankan nanti, sekarang pun Allah turunkan dia rezekinya. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, memperkuat pembahasan bulan yang lalu, udah sebulan gak terasa ya, ini minggu pertama lagi ya. Saya akan membahas tentang firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ini sangat penting, tentang bagaimana penciptaan manusia dan bagaimana manusia itu disumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesaksiannya, sehingga nanti di yaumul kiamat tidak ada penyesalan dan saling menyalahkan, karena semuanya sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita semua mengaku sebagai seorang muslim, maka
Ketika kita semua mengaku seorang muslim, maka kita pun harus melaksanakan rukun Islam. Karena apa? Buniyal insan ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah bersyahadat, bersaksi, meyakini akan keyakinannya kita kepada Allah yang disebut dengan syahadat tauhid. Dan kita pun bersaksi dengan bagaimana kita keyakinan kepada baginda Rasul sebagai salah satu manusia yang menjadi utusan Allah, yakni kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka inilah yang disebut dengan syahadatun Nabi. Pertanyaannya, kapan kita mulai pertama kali bersyahadat? Kita pertama kali bersyahadat dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, dan ingatlah ketika Tuhanmu, siapa Tuhanmu? Tuhan kita semua. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in akhadha rabbuka min bani azam min zuhurihim, ketika Tuhan mengeluarkan kita semua dari sulbi. Apa itu sulbi? Tulang belakang, ya. Min bani azam min zuhurihim dzurriyyatahum, tulang belakang anak cucu Adam dan keturunan mereka. Jadi kita semua ini adalah dari keturunan anak cucu Nabi Adam. Karena menurut tafsir Al-Marwazi bahwa kejadian manusia ini terdiri dari 2 unsur. Masih ngobrol? Ngoceh aja, makan aja gak apa-apa. Menurut tafsir Al-Marwazi bahwa kejadian manusia terdiri dari 2 unsur. Unsur pertama adalah materi, dia ada 4 unsur. Unsur kedua adalah immateri, yakni ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kaji 4 unsur materi. Yang pertama, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, bahwa Allah telah menciptakan manusia dari saripati tanah, dari tanah kita semua. Siapakah dia? Nabi Allah Adam alaihi salam. Itu yang pertama. Unsur yang kedua adalah unsur sperma, sel sperma, ini menurut biologi dan menurut Al-Quran. Ini terjadi ketika sudah ada 2 makhluk hidup yang beda jenis, yakni Allah ciptakan Siti Hawa dari mana? Tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Kalau sudah ada 2 jenis ini, maka terjadi yang namanya pernikahan. Jangan perkawinan dulu. Ini rata-rata kawin dulu baru dinikahin. Nah, bahaya. Yang jelas itu nikah dulu baru kawin, betul kan? Jarang. Oh. Nah, dan tujuan daripada pernikahan tiada lain adalah, salah satunya adalah memperbanyak keturunan. Keturunan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau udah 2 ada jenis manusia, kemudian disahkan melalui perkawinan, pernikahan. Pernikahan ini adalah merupakan ibadah yang sangat panjang. Ibadah dari sia-siakan. Nah, maka setelah pernikahan ya pasti ada perkawinan. Kalau sudah terjadi perkawinan, maka disinilah pertemuan 2 sel
sel sperma dan spermatozoa, kemudian menjadi ovum. Gini-gini guru biologi tenang aja kalau kurang tahu kan. Tuh anak-anak yang belajar gitu, ovum sel telur yang telah dibuahi zigot, maka itu 40 hari terjadi dari sel sperma itu, maka berubah menjadi darah. Dari darah 40 hari berubah menjadi daging. Maka ketika 4 bulan namanya 120 hari. Nah tadi kembali, sel dua sel itu adalah min zuhurihim, itu dari tulang sulbunya. Nih tulang belakang. Makanya kalau ada tulang belakang nggak bisa keluar sperma ya nggak bisa. Wah butuh, makanya tuh apalagi yang misalkan saraf kejepit dan sebagainya itu kebanyakan keluar olinya. Nah itu oli, bukan masalah oli, sebetulnya kita adalah sari-sari daripada makanan. Pada intinya memang makanan yang kita makan dari mana? Dari tanah. Tumbuhan semua itu adalah serapan dari tanah. Sama kalau Nabi Adam langsung dari saripati tanah. Kalau kita sarapan dari saripati tanah itu, maka sari-sarinya itu akan menjadi sel sperma atau spermatozoa. Maka terjadilah perkawinan, dari sperma itu berubah menjadi darah, dari darah 40 hari akhirnya berubah menjadi daging. Maka 4 unsur ini ketika 120 hari atau yang disebut dengan 4 bulan, maka tubuhnya itu telah sempurna. Tubuh kita tulang belulang walaupun masih kecil, rambut masih kecil, tapi itu sudah membentuk manusia. Nah itu ya. Nah barulah 120 hari itu wa asyhadahum ala anfusikum. Nih Allah mengambil kesaksian daripada janin kita, termasuk kita semua, ketika kita 120 hari 4 bulan. Maka di situ wanubiho birruh. Nih baru yang namanya imateri adalah Allah meniupkan sebagian ruhnya. Jadi ruh kita ini semua pada hakikatnya ruh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ruh Nur Muhammadur Rasulullah. Walaupun Nabi Muhammad belum lahir, ketika Nabi Adam 200.000 tahun, Nabi Adam sebelum dilahirkan Nur Muhammad sudah ada. Namun jasadnya baru 14 abad yang lalu Nabi dilahirkan jasadnya. Tapi semua nur, termasuk Nabi-Nabi Adam dan semuanya, itu adalah semuanya Nur Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara fisik Allah ciptakan Muhammadur Rasulullah menjadi khatamil anbiya'i wal mursalin. Nih, ruh yang Allah berikan pada saat itu dalam keadaan suci. Kita pun bagaimana kelak kembali ruh itu dalam keadaan suci. Karena ketika manusia mati, unsur materi yang tadinya tanah, darah, daging, ketika mati kembali ke asal, yaitu tanah. Betul apa enggak? Tuh, pernah kan kita melihat ada orang dikubur, begitu dibuka habis kan daging semuanya kembali ke tanah, kembali lagi ke tanah. Tapi apa yang kembali ke Allah? Ruh yang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan kekuasaan Allah, di yaumul qiyamah manusia dihidupkan kembali, termasuk di alam barzakh dalam keadaan sempurna juga antara ruh dengan jasadnya. Karena ketika nanti yang ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, ketika manusia masuk neraka itu walaupun bentuknya masing-masing tapi ada jasadnya, seperti itu. Nih, nah kembali ketika 120 hari dalam kandungan,
Maka biasanya kalau di kampung ada 7 bulanan. Nah sebenarnya yang terbaik itu adalah 4 bulanan. Kenapa 4 bulanan? Karena ketika manusia 120 hari atau 4 bulan itu, wa ashhadahum ala anfusikum, Allah mengambil kesaksian semua janin, termasuk kita semua nih. Lebih ingat gak lo? Kagak ingat ya. Padahal dikumpulkan. Apa yang Allah tanyakan kepada kita? Alastu birrabbikum, kata Allah, hei para janin, apakah kau bersaksi meyakini bahwa aku ini adalah Rabbmu? Maka semua janin menjawab, qalu bala syahidna. Dia mengatakan, ya, bahwa aku bersaksi kau adalah Tuhan kita. Kenapa di sini kata bala, tidak kata na'am? Ustaz Ibnu pasti paham. Kalau kita dalam bahasa Arab, apakah kamu mengerti? Na'am. Apakah kamu sudah makan? Na'am. Tapi dalam Al-Quran nggak ada kata na'am. Yang ada dalam Al-Quran itu bala. Apa bedanya na'am dengan bala? Ketika na'am, kadang-kadang memang benar. Kalau kita percaya, kadang-kadang enggak. Ada 2 kemungkinan. Tapi ketika bala, itu benar-benar yakin, percaya benarannya. Maka di sini qalu bala syahidna. Dia mengatakan seluruh janin itu, dia bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kita. Inilah yang disebut bahwa kita bersyahadat pertama kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di usia 120 hari janin tersebut Allah menentukan, 1, menentukan panjang umur kita, rezekinya kita, termasuk keselamatan kita nanti. Maka janin Allah cirikan, kalau orang-orang yang beriman, maka janinnya berwarna putih. Calon-calon janin orang-orang kafir warnanya hitam. Kenapa hal ini Allah lakukan? Au taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Au taqulu yaumal qiyamah, agar di hari kiamat kami mengatakan, tidak ada lagi yang mengatakan sesungguhnya kami lupa, sesungguhnya kami lengah terhadap ini. Artinya apa? Ketika nanti di yaumul hisab, yaumul kiamat kan ada yaumul hisab, panggil satu-satu. Abdul Jalal datang di sini. Alhamdulillah, beliau seorang muslim. Si Anton datang, ya Anton, kenapa kamu jadi kufur kepada Allah? Oh, dia mengatakan, kan gara-gara keturunan saya situ. Tapi kata Allah, apakah kau lupa ketika kamu 120 hari, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Ketika aku bertanya kepada engkau, hai Anton, apakah kamu meyakini aku adalah Rabbmu, Tuhanmu? Kamu kan mengatakan apa? Qalu bala syahidna. Dia mengatakan, aku yakin, percaya bahwa aku adalah Rabbmu. Jadi nanti orang-orang kafir pun tidak akan bisa mengelak, ya. Nah, tapi pada hakikatnya sekali lagi, semua janin itu dalam keadaan fitrah. Maka kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Sebelum balik, bayi-bayi itu, anak-anak pun tersebut adalah dalam keadaan suci. Walaupun anak bapaknya misalkan orang kafir, orang bukan Islam,
Tapi ketika anaknya meninggal dunia sebelum balik, tetap dia adalah orang yang suci. Bahkan anak-anak tersebut dipelihara oleh Siti Maryam, dipelihara oleh istri-istri para nabi di sana. Bahkan ada orang kalau ada bayi meninggal dunia itu celengan, insya Allah, karena mereka tidak berdosa. Yang telah menjadi tanggung jawab itu, maka tanggung jawab kewajiban melaksanakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala adalah mulai ketika balik. Maka kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Tapi kenapa setelah lahir keyakinan berbeda-beda, agamanya pun berbeda-beda? Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Kenapa? Tergantung orang tuanya, apakah akan dia jadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan agama-agama yang lainnya. Tergantung pada orang tuanya. Tapi semua itu dipertanggungjawabkan setelah balik. Walaupun dia anaknya orang yang kufur kepada Allah, meninggal dunia sebelum balik, sekali lagi dia tidak berdosa. Karena dia berbuat baik akan dicatat oleh Allah, berbuat kejahatan akan dicatat oleh Allah semenjak anak tersebut balik. Balik itu adalah sampai kemana? Sampai dia mempertanggungjawabkan, bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah Allah. Maka dalam fikih dikatakan alamatul bulughi salasun. Ciri-ciri orang yang balik ada berapa? Salasun, ada 3. Yang pertama apa? Tamamu 15 sanatan. Sempurna umur 15 tahun bizzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita sudah punya anak, mau laki-laki mau perempuan, kalau sudah 15 tahun berarti udah balik. Ya, ini rata-rata nih laki-laki nih. Yang kedua, wal ikhtilamu, mimpi. Biasanya ini pizzakari pada laki-laki. Misalkan mau pernah mimpi. Mimpinya biasanya kalau orang mimpi itu ada 2. Mimpi yang benar-benar terjadi. 1, kalau kita mimpi kencing, begitu bangun udah basah, apa enggak? Nah, ini pun sama, bukan jorok ya. Mimpi, tapi mimpinya kayaknya enak. Tapi yang begitu bangun basahnya bukan air kencing, apa awal? Nah, itu kayak aci, kayak lem. Nah, udah mimpi seperti itu, pizzakari, berarti dia sudah balik walaupun usianya belum 15 tahun. Nah, wal haidu fil unsa. Yang ketiga adalah haid. Apa itu haid? Menstruasi. Menurut ilmu biologi, haid itu adalah sel telur yang tidak dibuahi, maka dia keluar melalui darah, namanya darah haid. Jadi kalau ada anak kita yang haid itu bilang nggak usah takut, normal. Ada materi dalam pendidikan agama Islam tentang balik itu sudah dipelajari di kelas 4 SD, dan ternyata sekarang ini anak kelas 4 SD udah haid. Saya suka tanya, nah ada haid? Ada berapa orang? Berarti kamu sudah balik. Nah gitu ya. Apalagi kelas 5, kelas 6. Nah bagi perempuan kelas 4 kan belum 15 tahun, balik rata-rata 10. Tapi kalau sebelum 15 tahun pun kalau perempuan sudah haid, itu tandanya sudah balik. Maka ketika anak kita sudah balik, apa yang harus kita lakukan sama orang tua? Ini sebetulnya bukan lagi tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab kita mendidik itu nih sampai balik. Setelah balik memang itu menjadi pengawasan kita sebetulnya, gitu kan? Ya, tetap menjadi pengawasan kita. Maka kalau anak sudah balik, 1,
Tidak boleh lagi meninggalkan sholat, menutupi aurat, harus terus mencari ilmu. Dan alangkah lebih baiknya yang tadi itu. Ketika anak-anak kita kadang-kadang udah 17 tahun dirayain ulang tahun, wah ramenya minta ampun. Betul apa enggak? Pacarnya dibawa segala macam, semuanya rame banget. Gak penting. Yang penting itu kalau anak kita sudah tahu dia balik, setidaknya orang tua memberikan nasihat. Nah, kamu sudah haid perempuan, berarti kamu sudah balik. Tanggung jawabmu ketika kamu berbuat kebaikan untukmu, ketika kamu berbuat salah juga untukmu. Maka satu, yakinkan kepada kita tentang ketauhidan. Maka sebetulnya ulangi lagi syahadat kita. Ketika syahadat kita 120 hari dalam perut lupa, udah lupa, maka ketika balik peganglah tangannya atau peganglah kepalanya, tuntut lagi 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mah baru ketika nikah. Begitu ketika nikah pun syahadatnya belekotan. Ini penting. Kenapa? Kembali mengulang untuk meyakinkan ketauhidan kita itu adalah merupakan pendidikan kita pada anak kita. Jadi nanti ketika di yaumul qiyamah ditanya oleh Allah, kamu apakah engkau mendidik anakmu tentang ketauhidan tentangku setelah aku ambil saksinya 120 hari, setelah aku kau berikan amanat kepada orang tuanya. Maka ketika pada saat itu kita memberikan syahadat, keyakinan, ketauhidan, itu akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Insya Allah kita terbebas dari berbagai macam tanggung jawab tersebut. Tuh penting. Jangan 17 tahun ya udah gitu malam-malam pacarnya nginep ke hotel lagi. Wah bahaya ya. Tahu ya. Perhatikan tuh. Jadi kalau sudah balik, artinya kewajiban itu mutlak harus dilaksanakan, dan mulai pertanggungjawaban kita itu setelah balik. Jadi kita dihisab di yaumul qiyamah yang udah tua-tua begini dari mulai balik. Ya, tergantung dulu apakah melalui mimpinya. Ya, tapi laki-laki mau kalau sudah 15 tahun mau mimpi kek, perempuan pun sama 15 tahun head kek, tapi kalau sudah 15 tahun berarti dia balik. Jadi dari usia 15 tahun secara umum itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti kepada Allah ditanya, tidak ada lagi bisa ngelak. Kenapa? Allah sudah mengambil saksi dan kita sudah, dan Allah pun memberikan kepada kita alat untuk apa? Untuk belajar, untuk lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut Imam Al-Ghazali, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka akan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali biar lagi ya. Ketika wanubihu birruh, Allah meniupkan ruhnya. Ruh Allah yang ditiupkan pada kita kotor apa bersih? Bersih, suci. Ruh itu apa yang menjadi ngotorin? Itulah yang mengotorin ruh kita adalah maksiat dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada manusia satupun kecuali baginda Rasul yang dimaksum. Kita semuanya pasti pernah berbuat dosa. Ustadz juga manusia, banyak dosanya, paling banyak dosanya. Justru Ustadz itu godaannya lebih berat. Betul kan Ustadz Ibnu ya? Jangan salah ya. Tapi bagaimana kita berusaha sebelum meninggal dunia mampu mensucikan ruh yang Allah berikan kepada kita sebelum pulang, ruh itu dalam keadaan suci. Dengan cara apa? Dengan cara taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah. Dengan cara apa lagi? Zikrullah, dengan cara berzikir kepada Allah. Dengan cara apa lagi? Dengan cara terus kita ta'lim, mencari ilmu. Ya, minimal
Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Supaya apa? Supaya bisa berbagi dan harus melebihi. Ya. Artinya apa? Kalau kita berbuat maksiat kepada Allah 1 jam, jadi nih, maka tobatnya, zikirnya, berbuat baiknya minimal 2 jam. Supaya apa tadi? Supaya bisa mengimbangi. Memang pada hakikatnya sebenarnya amalan kita juga bisa dihapus. Semuanya akan tercatat oleh 2 malaikat. Malaikat raqib dan malaikat atid. Nih, kita semua yang hadir di sini, ada di sebelah kanan kita namanya malaikat raqib. Ada di sebelah kiri kita namanya malaikat atid. Tapi nanti ada yang disebut dengan yaumul mizan. Catatan-catatan itu semuanya ada dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan nisbu Sya'ban. Bulan apa ntar? Februari ya? Apa Januari? Bentar lagi kita bulan November, Desember, kan? Tuh. Dan itu semua nanti akan diberikan pada Allah di yaumul kiamah yang disebut yaumul hisab. Dicatat semua tuh. Kayak Bang Jalan catat pengeluaran, kemudian catat. Maka terakhir di apa? Ada yang disebut dengan yaumul mizan. Yaumul mizan itu ditimbanglah amal. Di dalam surat Al-Qur'an jelaskan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, tatkala timbangan, ya, amal kebaikannya lebih ringan daripada amal keburukannya, atau di sini amal kebaikannya lebih berat, ya, daripada amal keburukannya. Wa amma man thaqulat mawazinu, ketika amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, apa yang didapatkan? Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka kita akan mendapatkan tempat yang memuaskan tuh, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbangan amal kebaikannya misalkan 60, keburukannya 40, berat kan? Walaupun timbangan amal kebaikannya 50,5, keburukannya 40,95, beda 5 kan? Bahwa fi 'ishatir radiyah, maka kita akan menempatkan tempat yang memuaskan, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kebalikannya, ketika amal keburukannya lebih berat sedangkan amal kebaikannya lebih ringan. Ini kebalikannya, keburukannya 60 kilo, kebaikannya 40, ya, narun hamiyah, dia akan masuk ke dalam neraka hawi. Wa ma adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Kita suka merokok, kali-kali dia ngerokoknya di depan, di belakang.
Apa tuh? Kedungnya kira-kira panas apa enggak? Panas apa enggak? Itu api yang ada di dunia itu udah berapa ratus tahun dimasukkan dalam air, itu hanya asapnya, baru asapnya. Kalau api neraka keluar ke bumi, apalagi dalam neraka jahanam itu, walaupun misalkan lubangnya lubang jarum, kecil apa enggak? Kecil. Keluar ke dunia, maka hancurlah dunia. Melebihi bom atom. Ya, bom atom aja panasnya berapa derajat? Nih, ini api dunia nggak seberapa. Bom atom itu kan panasnya berapa derajat? Itu belum seberapanya dibandingkan api neraka. Ya, maka akhirnya berdasarkan pengadilan Allah, yang tadi amal kebaikannya lebih banyak maka masuk ke surga Allah, yang keburukannya lebih banyak masuk ke neraka Allah. Ketika ahli surga sudah masuk ke surga, ahli neraka sudah masuk neraka. Karena tadi pernah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun jarang-jarang dibaca karena jarang sholatnya. Kalau sering sholat pasti dibaca, karena syahadat yang wajib itu adanya di sholat. Ya, maka walaupun dosanya besar, asal bukan dosa syirik, maka apa? Allah menyuruh malaikat, malaikat cari tuh orang yang renghek, udah kayak apa? Arang, tapi di dadanya bercahaya. Barang siapa yang mempunyai iman sekecil apapun, walaupun seperti biji zarah, atom, benda yang paling kecil, ya, maka iman itu tidak akan terbakar. Maka insya Allah walaupun masuk neraka dulu, maka akan diangkat merasakan surganya Allah Subhanahu. Tapi kapan, berapa lama di nerakanya masalahnya? Iya. Ya, 1 menit di sana, berapa jam di sini? 1 hari berapa tahun? Begitu lamanya. Pinginnya sih kita masuk surga dulu. Tapi kalau ada dosanya masuk neraka, tapi masih ada iman, ada harapan masuk surga. Maka nanti disitulah kita umat Rasulullah mendapat pertolongan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, lihat di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru bil akhlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Kepada Allah percaya, ke dukun percaya, ke keris percaya, orang musyrik. Musyrik itu ada dosa besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa musyrik, menyekutukan Allah. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Maksudnya dosa syirik terbawa mati, sebelum dia mati tidak bertobat dulu. Tapi selagi kita hidup dengar makanya ngaji, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hentikan. Maka insya Allah dosa syirik itulah yang akan diampuni oleh Allah. Tapi dia belum sempat tobat, terbawalah musyrik itu, maka binari jahannam khalidina fiha abada, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang paling panas. Dengan panasnya neraka itu maka tumbuhlah pohon, namanya pohon zakum. Pohon zakum itu menghasilkan buah. Ketika dimakan oleh penghuninya maka hancurlah perutnya semuanya. Dan panasnya berapa ribu derajat yang saya katakan tadi,
bahwa kalau memang apinya keluar walaupun misalkan lubangnya selubang jarum, maka dunia ini akan hancur. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Jadi orang-orang kafir, kita gak usah heran kalau di dunia punya mobil, hidupnya di apartemen. Kenapa? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Surga dunia ini adalah buinya orang-orang mukmin, surganya bagi mereka. Mereka biarin banyak. Tapi insyaallah wal akhirah sijnul kafirin wa jannatul mu'minin. Insyaallah akhirat adalah buinya orang-orang kafir dan surganya orang-orang mukmin. Kita sih kaya tapi daya itu kaya, gitu kan? Nah, ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itulah seburuk-buruk manusia. Nauzubillah. Sampailah itu akhirnya, endingnya itu awalnya syahadat, keyakinan kita kepada Allah kita harus jaga dengan ruh Allah yang berikan pada kita dalam keadaan suci, bersihkan dengan taubat, dengan zikir, baca Quran, ibadah kepada Allah supaya balik kepada Allah pun dalam keadaan suci. Dan ketika nanti di Yaumal Mizan, di Yaumal Hisab, kita dimudahkan oleh Allah, kemudian ditimbang amalnya, mendapatkan amal kebaikan yang lebih berat dan keburukan, endingnya insya Allah masuk surga. Tapi walaupun dia masuk neraka dulu, asalkan kita pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, punya iman, yakin kepada Allah, masuk neraka, walaupun masuk neraka tapi ada harapan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang kufur kepada Allah dan orang yang musyrik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Jangankan masuk surga, baunya pun tidak akan merasakan. Tapi kalau hidayah Allah datang, walaupun dia asalnya orang kufur, tetapi detik-detik terakhir dia mau meninggal dunia, ada orang yang bersyahadat, maka dia husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari asal usul kita sebagai umat manusia, apa yang katakan saya tadi, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang kenal akan diri kita, siapa sih diri kita ini? Tidak ada apa-apanya, semuanya hanya sebagian dari ruh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya sebagian dari akan kembali ke asalnya yang namanya tanah. Maka kita akan lebih mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimandikan dalam keadaan husnul khatimah. Barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum.